Halo guys, selamat datang di Kamar Gelap Simon. Kali ini kita akan membahas kasus Southside Strangler. Debbie Dudley Davis lahir di Lynchburg, Virginia, tanggal 15 Juli 1952. Abis lulus sekolah, si Debbie ini sempat kawin sebentar, tapi akhirnya cerai. Debbie terus ikut sepupunya Judy Fisk pindah ke Richmond, Virginia. Mereka tinggal di apartemen di Devonshire Street, daerah Westover Hills. Debbie mulai kerja jadi account manager di Style Weekly sejak 1985. Ini tuh media lokal yang base-nya di Richmond. Si Debbie ini demen banget sama pop culture, apalagi sama lagunya Bruce Springsteen sampai ngefans berat ya. Debbie juga sempat jadi figuran di film HBO yang judulnya Finnegan Begin Again. Kalau lagi nggak sibuk, Debbie suka baca novel misteri. Dia juga kerja part-time malam-malam di toko buku Walden's yang ada di Cloverleaf Mall, Chesterfield County. Nah, malam tanggal 18 September 1987, Debbie sama teman kerjanya namanya Diana Hoff, dia jalan-jalan ke Virginia Beach buat nonton show-nya Dana Carvey. Habis show, Diana nganterin Debbie balik ke apartemennya. Dia nunggu sampai si Debbie masuk ke dalam, baru dia cabut. Diana nggak tahu kalau itu terakhir kalinya dia ngeliat si Debbie. Kemudian besok paginya, ada cowok namanya Arnold Ellis lihat mobil Renault Alliance parkir di depan rumahnya. Dia notice kalau mesin mobil itu masih nyala, kuncinya masih nempel, tapi kagak ada tanda-tanda pengendaranya. Si Arnold ini akhirnya nelpon polisi buat ngecek. Polisi datang, ternyata mobil itu punya Debbie Davis. Jaraknya cuma satu jalan dari rumah Arnold. Polisi kemudian gedor-gedor pintu apartemennya Debbie, tapi nggak ada yang jawab. Ada tetangganya yang udah tua nih, kasih kunci cadangan buat polisi. Pas masuk, polisi nemuin lagi telungkup di tempat tidur. Bajunya udah nggak ada, cuman pakai celana jeans pendek. Tangan kanan Debbie diikat ke belakang pakai tali sepatu boot tebel. Tangan kirinya diikat ke bawah. Lehernya dililit kaos kaki hitam sampai kejepit. Debbie dicekik sampai tewas. Investigasi lanjut, dan mereka nemuin kalau pelaku nyolong kursi goyang dari teras sebelah, terus disenderin ke jendela dapur Debbie buat masuk. Di sebelah kasurnya ada novel misteri yang lagi dibacanya, judulnya Presumed Innocent. Ceritanya itu tentang cewek yang diikat terus dihabisin juga. Para penyelidik mikir nih, pelakunya pasti pinter banget dan mungkin juga udah pengalaman. Dia nggak ninggalin sidik jari, nggak ada saksi, dan nggak ada barang apapun yang hilang. Detektif Ray Williams bilang, jarang banget ada kriminal yang bikin kerusakan sebesar ini, ngabisin waktu lama sama korban, tapi nggak ninggalin banyak bukti. Tapi ini pelaku nggak ninggalin apapun. Lorna Wyckoff, pendiri Style Weekly, sampai nawarin hadiah $10.000 buat yang ngasih info sampai pelakunya ketangkep. Mereka periksa orang-orang di sekitar Debbie buat nyari petunjuk, tapi mereka nggak nemuin apa-apa. Hidup Debbie tuh tenang banget. Dia nggak pacaran sama siapa-siapa, nggak pernah ketemu mantan suaminya lagi, nggak pakai narkoba, dan juga nggak nongkrong di bar. Tapi cuma 2 minggu habis Debbie dibunuh, tragedi lain terjadi lagi di Richmond, Virginia. Susan Elizabeth Helms yang lahir tanggal 6 Februari 1955 di Charleston, South Carolina, pindah ke Richmond buat jadi residen di bagian bedah syaraf di Medical College of Virginia.
Susan nikah sama Marcel Slack dan beli rumah di Woodland Heights, Richmond yang tenang dan asri. Tanggal 3 Oktober 1987, lewat tengah malam sekitar jam 1:45, suaminya ini si Marcel baru pulang ke rumah. Pas masuk dia dengar ada suara-suara dari atas, tapi si Marcel kira Susan masih kerja lembur, jadi dia pikir mungkin dia kebangun. Dia langsung mandi, terus masuk ke kamar yang gelap-gelap. Setelah matanya mulai kebiasa sama gelapnya, dan dia ngeliat adegan yang kayak film horor. Badannya Susan setengah telanjang, setengah keluar dari lemari kamar mereka. Leher Susan sabuk kulit warna merah. Tangannya diikat ke belakang pakai tali tambahan dan dasi. Sama kayak si Debbie. Susan juga diserang dan dicekik. Marcel lihat jendela kamar mereka kebuka dengan lebar. Rumah mereka hanya jarak 1 mil dari rumahnya Debbie. Detektif Ray Williams yang lagi tugas malam itu diperintahkan buat nanganin 2 kasus ini. Williams bilang pelakunya masih ada di rumah waktu si Marcel datang. Dia dengar ada suara orang di atas, jelas bukan Susan. Saat itu Susan udah modar. Di balkon luar jendela, penyelidik nemuin toples Vaseline yang udah kebuka, ditinggalin sama pelaku. Mereka telusurin, ternyata Vaseline itu dibeli di toko deket Cloverleaf Mall. Petunjuk ini diikutin, tapi nggak membuahkan hasil. Nyadar kalau ada serial killer di tengah-tengah mereka, masyarakat mulai panik dan nuntut polisi buat segera bertindak. Detektif Williams kerja tanpa henti berhari-hari dan akhirnya nemuin petunjuk yang mungkin aja berguna. Saat dia periksa catatan keuangan di Walden Bookstore Cloverleaf Mall, tempat Debbie kerja part-time, dia nemuin cek yang ditulis oleh Susan dan didukung di belakangnya oleh Debbie. Williams gak yakin ini cuma kebetulan atau ada hubungan antara kedua kejahatan ini. Tapi saat detektif Williams mikirin ini, tiba-tiba ada kejadian ngeri lainnya di daerah Richmond. Diane Cho lahir di Korea tahun 1972. Dia dan keluarganya imigrasi ke Amerika tahun 1984. Tahun 1987, Diane berumur 15 tahun dan masih kelas 1 di Manchester High School. Dia pinter banget dan ngurusin hampir semua buat orang tuanya yang jarang berbahasa Inggris. Terus pada bulan Oktober 1987, Dan cerita ke temannya tentang mimpi buruk yang terus berulang. Dia sering mimpi tentang cowok yang gak dikenal yang ngikutin dia. Dia juga bilang ke teman-temannya di sekolah kalau kadang-kadang dia ngelihat cowok yang dari mimpinya itu ada di mall. Suatu malam di bulan November 1987, Diane pergi ke bioskop Cloverleaf Mall sama temennya. Mereka beli tiket buat nonton The Princess Bride. Tiba-tiba Diane gemeteran ketakutan ngelihat stalkernya lagi ngeliatin mereka dari tempat parkir. Udah hampir 5 bulan Diane dan keluarganya pindah ke Richmond. Orang tuanya kerja keras banget ngejalanin toko kelontong deket Virginia Commonwealth University. Diane gak cerita apa-apa ke orang tuanya soal pertemuan sama cowok gak dikenal di Cloverleaf Mall malam itu. Tanggal 21 November 1987 malam, orang tua Diane pulang ke apartemen sekitar jam 9. Terus mereka potong rambutnya Diane. Lalu sebelum tidur sekitar tengah malam, mereka dengar suara Diane ngetik-ngetik di kamarnya yang di seberang lorong. Besokannya, orang tua Diane telepon rumah sekitar jam 2 siang buat ngingetin anak-anak mereka buat siap-siap ke gereja sore.
Adik Diane yang berumur 12 tahun namanya Roman ngangkat telepon. Diane masih tidur dan dia nggak mau bikin kakaknya marah kalau dibangunin. Orang tua Diane tiba di rumah sekitar sejam kemudian dan ibunya langsung masuk ke kamar Diane. Pas dibuka pintu kamarnya, ibunya langsung teriak histeris. Diane kondisinya lagi terikat pakai tali dan diserang. Jendela kamar Diane terbuka lebar, jelas banget polanya nih sama. Dan ini bakal kejadian lagi untuk keempat kalinya nih. Sue Tucker umur 44 tahun tinggal di Arlington County, Virginia pada bulan November 1987. Dia editor majalah Departemen Pertanian. Suaminya, Rex Tucker, mantan fotografer di Fairfax County Public Schools. Rex dapat kerjaan jadi guru fotografi di Wales, tempat asalnya, awal 1987. Sue lagi nyiapin rumah mereka buat dijual dan berhenti kerja, karena dia rencananya tuh mau nyusul suaminya ke Wales. Ironisnya mereka mau pindah dari Amrik karena mereka khawatir sama kejahatan yang belakangan ini lagi heboh. Tetangga mereka, Audrey Saislov, nggak bisa kontak Sue selama beberapa hari. Dan dia ngeliat jendela kamarnya Sue terbuka selama berhari-hari. Waktu Audrey mau masuk rumah buat ngecek temennya, dia langsung nyium bau bangke yang udah baunya tuh busuk banget. Dia langsung panik manggil polisi. Dan pas polisi datang, ternyata Sue udah busuk parah guys. Badannya udah tergeletak di kasur, udah gak ada harapan lagi. Nah ini yang serem banget, si Sue diikat kenceng banget pakai tali nilon dan diserang. Yang bikin pusing, gak ada sidik jari yang ketemu. Si pelaku masuk lewat jendela kecil di ruang cuci bawah tanah, terus abis itu kabur. Tapi sebelum cabut dia sempet-sempetnya nyiapin cemilan yang akhirnya dibuang gitu aja. Di meja makan rumah Tucker ada jeruk yang udah setengah dimakan. Pas penyidik lagi keliling rumah, tiba-tiba teleponnya bunyi. Ternyata itu dari Rex Tucker yang udah beberapa hari nyoba kontak Sue. Polisi dengan berat hati ngasih kabar buruk ke dia. Detektif dari Arlington yang kebagian tugas ngurusin kasus ini langsung sadar kalau kejahatan ini mirip banget sama yang terjadi di Januari 1984. Nah, waktu itu ada pengacara 32 tahun namanya Caroline Ham yang tubuhnya ditemukan gak jauh dari rumahnya Sue Tucker. David Vasquez, pegawai restoran cepat saji dengan IQ jongkok, ngaku atas kejahatan itu dan sekarang lagi mendekam di penjara dengan hukuman 35 tahun. Tapi kalau dia di penjara, kenapa ada kejahatan serupa yang terjadi hampir 4 tahun kemudian? Detektif Joe Horgis dari Arlington County pun jadi penyelidik utama kasus Sue Tucker ini. Horgis pergi ke penjara buat wawancara David Vasquez karena cara si pelaku beraksi mirip banget. Tangan diikat di belakang, tali di leher, dan mereka diserang habis-habisan. Setelah wawancara, jelas banget buat detektif kalau si Vasquez ini nggak ada hubungannya sama kejadian ini. Jadi penyidik di Arlington dan Richmond mulai ngecek kasus mereka masing-masing dan mulai curiga kalau Richmond punya serial killer yang suka nyerang cewek di rumahnya sendiri pada tahun 1987. Sedangkan Arlington County punya orgilnya sendiri di tahun 1983 dan 1984. Ini semua bermula di Arlington bulan Juni 1983. Waktu ada penyulikan dan penyerangan terhadap seorang wanita di daerah Green Valley County. Pelakunya cowok kulit hitam yang masih muda, mungkin masih ABG atau awal 20-an.
dan dia bawa pisau sama topeng bikinan sendiri. Selama 7 bulan berikutnya, serangan dia makin gila. Dia nyulik wanita di mobil mereka dan masuk ke rumah atau apartemen lewat jendela yang gak dikunci. Dia gak kenal ampun, nyerang dan nyiksa 9 wanita. Beberapa dari mereka diikat pakai tali nilon yang dipotong dari tirai Venetian di rumah mereka. Mantan Jaksa Agung Arlington County, Helen Fahey, pernah bilang kalau si pelaku ini kayak gelombang kejahatan satu orang. Gile bener. Di Januari 1984, ada wanita di Arlington yang pulang ke rumah dan ngelihat bukti kalau ada yang masuk paksa ke rumahnya. Tali tirai Venetian di rumahnya dipotong dan ditaruh di atas tempat tidurnya. Wah, kayaknya si pelaku habis bosen nunggu si pemilik rumah pulang. 4 hari kemudian, Carolyn Hamm ditemukan tewas, diikat dan dicekik di garasinya. Polisi Arlington akhirnya nangkep David Vasquez dan nuduh dia udah ngabisin nyawa Carolyn Hamm. Tapi masalahnya Vasquez nggak cocok sama deskripsi pelaku yang diberikan salah satu korban penyerangan sebelumnya. Tapi kejahatan di area itu memang langsung berhenti. Setelah Sue Tucker dibunuh, penyelidik baru sadar kalau pelaku semua penyerangan ini jelas bukan Vasquez. Pelaku yang belum ketahuan ini sempat berhenti, tapi lanjut lagi nyerang di Richmond. Polisi Richmond mulai sharing informasi tentang kasus pembunuhan Debbie Davis, Susan Helms, dan Diane Cho, yang cara dibunuhnya tuh mirip banget. Setelah mereka tukar-tukaran info, penyidik nyimpulin kalau kemungkinan besar ini semua ulah orang yang sama, bahkan mungkin termasuk pembunuhan Carolyn Hamm. Investigasi jadi mandek selama beberapa minggu, yang bikin penyidik tuh stres berat, sambil berharap semoga aja kasus ini kelar sebelum si Strangler ngambil nyawa lagi. Berdasarkan kronologi kejahatannya, banyak dari mereka terjadi antara 1983 dan 1984, terus lanjut lagi di 1987. FBI yakin kalau pelaku nggak bakal berhenti nyerang atas kemauan sendiri. Kemungkinan besar dia sempat dipenjara buat kejahatan lain antara pembunuhan Carolyn Hamm dan Debbie Davis. Sementara para detektif nyoba ngebahas kemungkinan tersangka, salah satu dari mereka keinget sama Tommy Spencer. Dia ini remaja yang pernah ditangkap karena perampokan di pertengahan tahun 1970-an. Penyidik nemuin kalau Spencer sempat ditangkap lagi di Januari 1984 karena masuk tanpa izin ke Alexandria yang jaraknya nggak jauh. Dia baru bebas bersyarat ke rumah perantara di Richmond tahun 1987, tepat sebelum Debbie dihabisi. Penyidik langsung nyamperin rumah perantara itu dan nemuin kalau Spencer selalu absen setiap malam kejadian. Ternyata dia sering bolak-balik ke Arlington pas hari di mana Sue Tucker dibunuh. Penyidik akhirnya memutusin buat ngawasin Spencer. Mereka mau nangkep basah dia lagi ngelakuin sesuatu yang mencurigakan. Selama 2 minggu, polisi Richmond yang nyamar ngikutin Spencer. Ngeliat dia melanggar bebas bersyaratnya, kayak nginep di rumah pacarnya. Yang bikin tertarik, Spencer ini sering nongkrong lama banget di Cloverleaf Mall. Nah, kalian inget kan? Mall ini punya hubungan erat sama Debbie Davis, Susan Helms, dan Diane Cho. Akhirnya di tanggal 20 Januari 1988, detektif dari Arlington dan Richmond berhasil menahan Spencer dan ngambil sampel darahnya. Tapi masalahnya, nggak ada saksi mata, nggak ada sidik jari, ataupun bukti langsung yang ngaitin Spencer ke kejahatan ini. Polisi cuma bisa ngandelin metode forensik baru yang waktu itu belum banyak dikenal, yaitu DNA fingerprinting. Metode ini baru pernah dipakai di satu kasus dingin di Inggris, yaitu kasusnya Lindemann dan Dawn Oswald,
ada di video ini sebelumnya guys. Dan belum pernah dipakai di Amerika. Ini jadi momen penting buat kasus di sini. Butuh waktu lebih dari 6 minggu. Tapi akhirnya laboratorium di New York ngelaporin kalau DNA Spencer cocok sama DNA pelaku yang ada di TKP Debbie Davis, Susan Hallam, Susan Tucker, dan korban penyerangan di Arlington dan Richmond. Akhirnya Timothy Spencer, yang juga dikenal sebagai Southside Strangler, diadili pada bulan Juli 1988. Setelah persidangan yang berlangsung selama 6 hari, dia dinyatakan bersalah, dan ini jadi hukuman pertama di Amerika yang dijatuhkan berdasarkan bukti DNA. Spencer akhirnya dijatuhi beberapa hukuman seumur hidup. Nah, kalian mungkin penasaran, gimana nasib Carolyn Hamm dan David Vasquez? Kenapa Vasquez bisa dituduh atas kejahatan itu kalau dia nggak cocok sama deskripsi pelaku yang diberikan korban lainnya? Jadi awalnya Carolyn sempat ngelaporin kalau dia ngerasa diliatin sama Vasquez waktu dia lagi berjemur alias sunbathing beberapa minggu sebelum kematiannya. Dengan IQ-nya yang rendah, gampang banget buat penyidik dapat pengakuan palsu dari dia. Mereka nyeritain semua detail kejahatannya ke Vasquez, dan dia tinggal ngulangin ceritanya ke mereka. Tapi setelah dia menghubungkan Timothy Spencer ke semua kejahatan lain, penyelidik mulai ngeraguin keterlibatan Vasquez. Dan ternyata dia ini juga ngebuktiin kalau Vasquez nggak ada hubungannya. Akhirnya dia dibebasin. Vasquez jadi orang pertama di Amerika yang dibebasin dari tuduhan berkat bukti DNA. Gokil banget kan? Akhirnya tepat sebelum jam 11 malam pada Rabu 27 April 1994, Timothy Wilson Spencer diikat ke kursi listrik kayu ek yang kokoh di penjara Greensville, Virginia, yang dikenal dengan julukan Old Sparky. Akhirnya eksekusi dijalanin buat ngakhirin rangkaian kejahatan mengerikan ini. Nah, jadi kisah nyata Southside Strangler ini emang benar-benar ngeri guys. Spencer ini orang yang benar-benar licik dan kejahatannya sangat kejam. Tapi dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang forensik, akhirnya dia bisa dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun masih banyak kasus yang belum terpecahkan, dan itu yang bikin orang-orang terus merasa was-was. Salah satunya adalah kasus Colonial Parkway Killer, yang sampai hari ini masih bikin orang bertanya-tanya, apakah benar si pelaku udah tertangkap, atau ada pelaku lain yang masih berkeliaran di luar sana. Tapi yang jelas kasus ini ngajarin kita satu hal. Kejahatan pasti akan terungkap pada akhirnya, meskipun butuh waktu lama dan kerja keras dari banyak orang. Dan ingat guys, hidup kita emang gak bisa diprediksi. Tapi yang pasti kita harus tetap waspada dimanapun kita berada. Siapa tahu ada yang ngeliatin kita dari jauh, sama kayak yang dialamin para korban ini. So, buat kalian yang penasaran sama cerita-cerita kriminal seru lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube gue, Kamar Gelap Simon. Di sini gue bakal terus cerita kisah-kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding dan ngasih pelajaran berharga buat kita semua. Dan ingat, setiap korban dalam cerita ini adalah orang yang benar-benar ada, dan kejahatan-kejahatan ini benar-benar terjadi. Mereka semua belum punya keluarga, teman, dan cerita hidup yang terhenti secara tragis. Jadi, mari kita hargai dan hormati mereka dengan tetap berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Thanks yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di cerita kriminal seru lainnya. Stay safe guys. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kamar Gelap Simon. Bye-bye.